Halo sahabat hukum, akhir-akhir ini eh, banyak kita perhatikan ya, kita lihat di berbagai media online, khususnya TikTok itu sedang marak-maraknya kemarin itu fenomena mengemis secara online ya. Kalau kita lihat bahkan sampai hal-hal ekstrim seperti mandi lumpur pun dilakukan untuk mengumpulkan eh, cuan, mengumpulkan pundi-pundi uang di media online. Khususnya yang kemarin kita perhatikan ramai itu kan TikTok. Yang tentu saja bahkan kalau kita lihat itu memanfaatkan orang-orang di lanjut usia atau lansia ya. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya seperti apa sih hukumnya mengemis online ini, kita akan cek, kita akan lacak guys. Apa hukumnya yang ada di Indonesia? Oke, jadi yang kita maksud dengan mengemis di sini itu adalah meminta-minta sedekah ya, meminta dengan merendah-rendah diri, kemudian dengan penuh harapan, dengan pokoknya dengan mimik wajah yang dibuat memelas lah. Nah, kalau kita lihat ketentuannya di eh, peraturan perundang-undangan, pengertian pengemis ini bisa dijumpai di dalam pasal 1 angka 2 PP 31 tahun 1980. Pengemis ini adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan itu dengan cara meminta-minta di muka umum. Tentu saja dengan berbagai cara, dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Jadi berharap orang itu kasihan gitu sehingga memberikan uh, uang. Nah, jadi misal mengemis online ini seperti mandi lumpur kalau kita lihat ya yang agak-agak berlebihan yang dilakukan oleh lansia, kemudian disiarkan di media sosial dengan tujuan untuk meminta-minta sedekah ya atau minta-minta dengan merendahkan diri itu untuk memperoleh uang atau sumbangan atau donasi lah dengan mengharapkan belas kasihan dari follower-followernya kan. Lantas apa hukumnya mengemis online ini? Kalau kita lihat lebih jauh, itu kita lihat dulu satu persatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengemis atau pekerjaan mengemis. Jadi kalau kita lihat dalam KUHP yang berlaku saat ini ya, kita anggap itu sebagai KUHP lama. Kemudian nanti kita lihat juga di KUHP yang baru yang berlaku nanti 3 tahun kemudian atau di tahun 2026 Januari awal, karena keluarnya disahkannya kemarin kan Januari awal. Kita lihat di pasal 504 ya, sahabat hukum KUHP. Ayat 1 tuh barang siapa mengemis di muka umum diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama 6 minggu. Jadi 6 minggu ancaman pidananya untuk mengemis ini. Kemudian di ayat 2-nya, pengemisan yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih yang berumur di atas 16 tahun itu diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan. Ini yang disebutkan oleh KUHP yang berlaku sekarang pasal 504. Kemudian di KUHP yang baru di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu ada di pasal 425. Jadi di situ ada dijelaskan juga beberapa kriteria. Tapi kita fokus dulu ke KUHP yang lama saja, yang sedang berlaku. Jadi kalau kita lihat ketentuannya tadi, perlu kita tekankan dalam KUHP bahwa larangan mengemis ataupun memanfaatkan anak-anak untuk mengemis ini dilakukan di depan umum kalau kita lihat ya, tapi tidak mengatur secara tegas mengemis online yang melalui media sosial. Di sini nih titik krusialnya. Oke, sekarang coba kita cek tentang mengemis online ini di Undang-Undang ITE ya. Kita lihat ada nggak kaitannya dengan uh, pekerjaan ini di Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, dan atau mungkin perubahannya ya.
Kalau kita lihat lebih jauh di Undang-Undang ITE itu dan perubahannya, perbuatan yang dilarang untuk dijadikan konten itu konten yang melanggar kesusilaan misalnya, bermuatan perjudian, penghinaan dan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan atau pengancaman, menyebarkan berita bohong, mengakibatkan kerugian konsumen, kemudian ada menyebarkan informasi yang mengandung sara dan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Nah, perbuatan yang dilarang tersebut ini diatur dalam pasal 27, 28, dan 29 Undang-Undang ITE. Jadi kalau kita lihat dalam Undang-Undang ITE ini tidak memuat ketentuan tentang larangan mengemis online. Bang, ada aturan tentang mengemis online itu justru kalau kita lihat itu ada di Surat Edaran Menteri Sosial nomor 2 tahun 2023 yang kemudian mengimbau kepada gubernur dan bupati atau wali kota di seluruh Indonesia itu untuk mencegah kegiatan mengemis baik yang dilakukan secara offline maupun online di media sosial yang itu mengeksploitasi para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan atau kelompok rentan lainnya yang itu biasanya itu memang dimanfaatkan untuk menggugah rasa iba orang, rasa kasihan orang itu dimanfaatkan. Kemudian selain itu juga perlu adanya perlindungan, rehabilitasi sosial, kemudian dan bantuan kepada para lanjut usia tadi. Anak, penyandang disabilitas, dan atau kelompok rentan lainnya yang menjadi korban eksploitasi melalui mengemis ini. Baik itu offline maupun online lah yang ada di media sosial itu harus direhabilitasi. Ya. Kemudian jika ditemukan kegiatan mengemis dan atau yang mengeksploitasi para lanjut usia tadi, anak, penyandang disabilitas, dan atau kelompok rentan lainnya itu harus melaporkan kepada kepolisian negara Republik Indonesia dan atau ditindaklanjuti melalui Satuan Polisi Pamong Praja. Itu guys, kupasan kita, ulasan kita terkait apa sih jerat hukum atau tindak pidana terkait mengemis online. Semoga bermanfaat. Jangan lupa apa pendapat kalian silahkan masukkan di kolom komentar. Kita akan terus kupas hukum di Indonesia. Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe.